Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke bab yang seru ya tentang fenomena geosentrik ini, siklus matahari. Jadi kalau kita lihat ya, dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu tahun, dan nanti ada juga dalam puluhan ribu tahun, itu ada suatu siklus di langit. Siklus ini ya relatif konstan sehingga kita bisa terus keep track nantinya kalender kita, jam kita. Pernah nggak satu bulan namanya kira-kira jadi 32 hari gitu. Satu bulan namanya berapa hari? Pernah jadi 32 hari nggak? Kan? Jadi siklus matahari dan bulan dan kalender ini ya di surat Ar-Rahman di Allah berfirman ya, Asyamsu wal qamaru bihusban. Asyams matahari wal qamaru dan bulan bihusban, keduanya dengan perhitungan yang presisi. Ya, ini kata kerjanya dihilangkan. Kata kerja ini kita imajinasikan sendiri. Struktur yang khobarnya dihilangkan kalau dalam bahasa Arab. Jadi bisa kita imajinasikan bahwa matahari dan bulan itu mereka bergerak dengan presisi. Mereka bersiklus dengan suatu presisi. Atau mereka dalam ayat yang lain tajri, mereka ya bergerak seperti berlayar dengan suatu presisi yang tinggi. Ya, jadi sistem di langit itu sudah sempurna ya, subhanallah. Sistem di pergerakan matahari dan bulan itu ya sudah, itulah realita kalau lihat renungan yang sebelumnya ya. Nah, observasi kita terhadap realita itu, kita ingin membuat suatu sistem kalender untuk bisa keep up, keep track, mengikuti atau menghitung siklus tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sistem kalender, gimana kita usaha manusia untuk keep track dari sistem tersebut, kita lihat dulu sistem tersebut tuh, siklus matahari dan bulan tuh seperti apa sih? Jadi dalam satu hari ya, matahari bergerak terbit di sebelah timur dan terbenam di barat, sehingga kalau dalam sundial atau bayangannya perhatikan matahari pertama terbit katakanlah di sebelah sini timur gitu ya, berarti bayangannya pertama ada di barat, terus bayangan itu berkurang, memendek sehingga sampai pada satu titik terpendek, terus bayangan itu ganti arah ke timur ya, bayangan yang awalnya ada di barat memendek ganti arah ke timur. Di ayat Al-Quran Allah menyebutkan alam tara ila rabbika kaifa maddadzila walau syaa la ja'alahu sakina. Apakah kamu tidak melihat kepada Tuhanmu bagaimana dia telah memanjangkan, bagaimana dia memanjangkan bayangan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, pasti dia jadikan bayangan itu sakinah atau diam. Kemudian Allah jadikan ya, kami jadikan matahari sebagai penanda bagi bayangan tersebut. Jadi bayangan itu kalau Allah mau, bisa saja bayangan itu diam, nggak akan berubah dalam satu hari. Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah mendesain agar matahari ini menjadi penanda bagi bayangan tersebut, sehingga matahari dan bayangan ini menjadi penanda waktu. Itulah kenapa ada sundial seperti ini, menunjukkan waktu dengan panjang bayangan. Ini adalah suatu ya tafsir atau interpretasi dari ayat ini dalam suatu bentuk yang praktikal yang dipakai sehari-hari kayak gitu. Nah, ya buat yang mau cari ayatnya ini Al-Furqan ayat 45, surah 25 ayat 45. Nah, kemudian manazil matahari atau tempat kedudukan matahari. Ini kalau dalam bahasa modernnya atau bahasa majalah anak-anak zodiak gitu. Tapi tadi zodiak kalian jadi lihat ramalan-ramalan, itu hal yang haram, tidak diperbolehkan dalam Islam. Kita nggak percaya bahwa bintang itu bisa menentukan nasib. Ya, jadi kita sebut manazil. Ini istilah di Al-Quran. Sebenarnya dipakainya untuk bulan, tapi konsepnya
terus kami translasikan ke matahari. Kalau secara direct ayat lebih ke bulan manazil. Nanti kita juga akan belajar manazil bulan. Jadi manazil adalah tempat kedudukan. Ya. Katakanlah stage. Jadi dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu tempat namanya manzil. Manazil itu bentuk jamak. Jadi banyak tempat-tempat matahari gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu kenapa matahari ini bisa berpindah tempat. Tempat apa sih yang berpindah matahari itu berpindah dari mana ke mana. Ini kalau lupa ya review video sebelumnya ya di subbab sebelumnya. Jadi periode meridian crossing bintang atau satu hari sideris itu adalah 23 jam 56 menit. Ini juga tricky ya. Ini menurut jam matahari rata-rata. Nah, periode meridian crossing matahari rata-rata adalah 24 jam. Lihat di subbab sebelumnya, chapter sebelumnya ya, chapter 6. Ya, matahari rata-rata itu apa? Matahari benar itu apa? Matahari benar tidak selalu 24 jam, tapi kita di sini ambil untuk mempermudah pemahaman dulu aja. Periode meridian crossing matahari rata-rata adalah 24 jam, sehingga terdapat selisih 4 menit kan? Secara geosentrik, bintang dan matahari sama-sama gerak ke barat. Bintang ke katakanlah barat ke sini ya, bintang ke barat, matahari juga ke barat. Tapi matahari lebih lama daripada bintang, sehingga relatif terhadap bintang, matahari seperti mundur. Kalau dua-duanya gerak ke barat, berarti gerakan mundur adalah ke timur. Jadi matahari terhadap bintang relatif bergeser ke arah timur. Apakah cuma ke timur aja? Enggak ternyata. Karena lintasan pergerakan matahari tadi ternyata enggak sebidang sama ekuator langit, miring 23,5 derajat. Ya, jadi bayangkan dia selalu bergerak ke timur, tapi bidang lintasan matahari itu ini lingkaran gitu ya, lingkaran ekuator langit, bidang lintasan matahari ekliptika ini miring 23,5 derajat. Tapi matahari senantiasa ke timur, sehingga ada kalanya dia ke timur dan bergerak. Kalau pas lagi naik, ya lingkaran ini kan ekuator kayak gini, ekliptikanya miring kan. Berarti ada saat di mana matahari itu bergerak di sebelah utaranya ekliptika, ada saat di mana bergerak di sebelah selatannya ekliptika. Ya, sebelah selatannya ekuator, sebelah utara ekuator dan sebelah selatan ekuator, tapi selalu ke timur. Jadi ya bayangkan ya ini ekuator, ya ini ekliptika di sini, dan ini ekuator lah, ini ekliptika. Jadi selalu ke timur, tapi ada kalanya dia di sebelah utara atau di sebelah ya atas kalau dilihat dari ya secara umum atau secara general utara sering dibilang atas kan, meskipun sebenarnya nggak tepat juga sih. Tapi kadang-kadang dia bergerak di sebelah atasnya ekuator, kadang-kadang dia bergerak di sebelah bawahnya ekuator. Gitu. Nah, kalau dilihat kan ini ada bergerak dalam suatu lingkaran ya. Nah, bintang ini posisinya relatif tetap, kubahnya tetap. Kubahnya tetap, cuma kubah langit ini berputar menurut pengamat di bumi gitu kan. Kubah langitnya berputar. Nah, dalam suatu kubah langit ini, posisi matahari berarti dia akan bergerak relatif terhadap bintang-bintang. Dan pergerakan matahari di sepanjang lintasannya ini, ternyata dia mentrace atau melewati 12 rasi bintang yang sering juga disebut dengan zodiak kayak gitu. Terus ada yang nanya, kok kita bisa tahu matahari sekarang lagi ada di rasi Pisces? Kan kalau ada mataharinya, bintang itu nggak bisa dilihat kan? Benar nggak? Kalau ada bintang di rasi Pisces, kalau ada matahari di rasi Pisces, berarti kan itu terang mataharinya. Rasi Piscesnya nggak akan kelihatan. Kok kita bisa tahu matahari di rasi Pisces? Nah, yuk. Kan ada cara lain, bro, yaitu dengan melihat di mana bulannya. Relatif posisi matahari terhadap bulan, kita juga bisa tahu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang siklus bulan ya. Jadi di mana bulannya, fasenya apa, dari situ kita bisa simpulkan mataharinya ada di sebelah mana, di rasi mana, kayak gitu. Ya, jadi ini indirect ya kalau zaman dulu, karena belum bisa mengamati rasi bintang di siang hari. Nah, 12 rasi bintang itu ya, nah itu yang kita sebut dengan zodiak itu. Jadi rasi Pisces misalkan, itu matahari berada di rasi Pisces itu pada bulan-bulan Maret. April itu berada pada rasi Aries. Mei pada rasi Taurus, Juni, Juli. Ya. Ini urutannya dari barat ke timur. Ke sini ya, Aries,
Taurus, karena geraknya kan ke timur matahari, April ke Mei kan gitu, gerak positifnya ke timur. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Ini kalau teman-teman lihat lebih teliti, misal ada teman yang lahirnya rasi Pisces gitu, katakanlah ya. Pisces kalau lihat di majalah astrologi ya yang haram itu, bulannya Februari. Kok ini Maret ya? Nah, loh. Nah, ini terjadi karena ada namanya presesi. Kita belum bahas ya, nanti di subbahasan berikutnya insya Allah. Tapi yang jelas, majalah astrologinya juga kudet, kurang update. Karena sekarang matahari itu kalau bulan Maret, dia berada di rasi Pisces. Karena adanya efek presesi. Zaman dulu, Yunani kuno, mungkin orang-orang yang pertama kali mengamati, bulan Februari matahari ada di Pisces. Tapi karena ada presesi, sekarang bulan Februari ada di Pisces pada waktu zaman Yunani kuno. Tapi pada saat-saat sekarang, 2000 tahun setelahnya, matahari berada di rasi Pisces pada bulan Maret. Karena adanya presesi. Ini belum kita bahas. Tapi hintnya sudah kita berikan. Oke, jadi pada 12 manazil atau 12 rasi di mana matahari melewati 12 rasi tersebut. Kenapa dibikin 12 rasi? Kenapa enggak 15 aja? Kan rasi bintang kita sendiri yang gambar. Ini ada erat kaitannya dengan siklus bulan juga nanti. Karena satu siklus matahari berputar, oh iya lamanya berapa ya? Satu siklus matahari berputar ini lamanya kira-kira 365 hari. Ya enggak? Kenapa jadi ada 12 rasi bintang? Kalau secara astronomis ya, dalam satu kali putaran matahari kembali ke rasi Pisces lagi ini, terjadi 12 bulan purnama. Mungkin kalau secara astronomis alasannya itu. Mungkin. Tapi kalau secara dalil atau secara ayat, Allah juga menyebutkan bahwa jumlah bulan, perhitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12. Ada ayat Al-Qur'annya. Lupa kita tentukan. Nah, apa efek dari perubahan manazil atau posisi matahari tadi dalam setahun? Kalau dilihat tadi kan matahari selalu bergerak ke timur, relatif terhadap bintang. Karena kalau gerak timur, RA-nya berubah. Semakin ke timur, RA, resensi erekta semakin bertambah. Terus karena tadi lingkaran ekliptikanya miring terhadap ekuator, deklinasinya juga berubah. Kadang kalau dia berada di utara ekuator, berarti kan deklinasi mataharinya positif. Kalau di selatan, berarti deklinasi negatif. Tapi yang jelas RA-nya selalu bertambah. Ya. Nah, karena pergeseran RA dan deklinasi itu, maka titik terbit matahari juga bergeser kayak gitu. Ya misalkan ini ada gambar Stonehenge. Ini digunakan untuk mengamati titik terbit matahari. Jadi kalau matahari lagi gerak ke timur, gerak ke utara, titik terbit matahari ya bergeser ke utara gitu. Kan utara dan timur. Gerak matahari kalau nggak utara timur, ke arah selatan timur gitu kan. Gerakan matahari kan berarti dilihat oleh pengamat yang mengamati titik terbitnya. Titik terbit matahari katakanlah pada equinox apa nanti ingat-ingat lagi ya di gerak tahunan matahari. Nah, equinox itu saat RA deklinasi 0, gerak ke utara. Terus maksimum di solstice. Balik lagi. Terus ngelewatin equinox lagi. Terus ke selatan. Terus ada lagi solstice selatan. Titik balik matahari, artinya balik dia titik terbitnya nggak akan melebihi ini lagi. Balik ke sana. Nah, pengamatan periode titik terbit matahari ini, ya, orang hitung kan berapa lama, ini berapa hari ke sini, terus berapa hari ke sini, berapa hari ke sini. Oh, ternyata dari sini ke sini satu periode itu lamanya 365 hari gitu. Maka jadilah 1 tahun 365 hari. Kira-kira gitulah proses gampangnya kalender. Di kalender itu, ya kita sekarang aneh ya, hidup di zaman yang tidak natural gitu. Apa yang kita tahu itu tidak terkoneksi dengan apa yang terjadi di alam. Misalnya kita mau lihat jam,
Kita lihat jam, lihat di komputer atau lihat di HP. Orang zaman dulu lihat jam ya lihat di mana mataharinya gitu kan. Bayangannya di sebelah mana. Terus bulan, tanggal berapa dalam bulan. Kalau kalender yang Masehi nggak bisa di-track ya, tapi kalau kalender Hijriah bisa kita lihat bulannya fasenya apa. Oh, berarti tanggal sekian. Terus tanggal berapa dalam tahun ini tanggal berapa sih? Bisa aja tinggal dilihat oh posisi matahari terbitnya di sebelah mana gitu kan. Tapi kan kita sekarang nggak, kita lihat kalender gitu. Jadi awalnya dibuat dengan fenomena alam terus jadi suatu kalender. Sekarang kita yang pengamat ini kita malah jadi lupa gitu bahwa kalender ini adalah suatu pendekatan terhadap fenomena alam tersebut. Ya, terus perubahan panjang siang. Ini di Indonesia mungkin kita nggak terlalu mengalami ya. Tapi yang jelas deklinasi, kalau dilihat rumus lama siang, cos HA sama dengan min tan theta tan deklinasi. Sehingga panjang siang dan panjang malam itu akan berubah terus karena deklinasi matahari terus berubah. Makanya ada kadang-kadang siangnya panjang, terus siangnya memendek, terus makin pendek lagi, malamnya yang panjang, malam lebih panjang dari siang, kadang siang lebih panjang dari malam. Ada yang menerjemahkan yuliju laila fin nahari wa yuliju nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam tuh kadang-kadang ya karena siangnya lebih panjang, malamnya lebih panjang. Jadi diterjemahkan ayat tadi atau diartikan dengan tadi itu perubahan panjang siang dan malam. Yuliju laila fin nahar wa yuliju nahar fil lail. Allah memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Kemudian kita juga tahu ada analema, tapi analema ini udah lebih kompleks ya. Selain perubahan manazil tadi, ada juga variasi lamanya meridian crossing atau satu hari matahari tadi. Jadi karena ada meridian crossing berbeda, maka jadi ada fenomena analema ini. Ada perubahan manazil, matahari bergerak ke utara atau ke selatan. Ditambah ada juga gerak barat ke timur. Barat ke timur ini efek dari meridian crossing matahari nggak sama setiap harinya. Kalau meridian crossing matahari sama, ini bakalan berupa garis lurus. Tapi karena meridian crossing matahari kadang lebih cepat dari 24 jam, kadang lebih lama, maka kadang geser barat ke timur. Dan geser utara selatan ini karena ya perubahan manazil atau posisi matahari tadi dalam setahun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.